Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di Kupas Tuntas, kajian unggulan penyuluh agama Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, di mana kegiatan ini diselenggarakan oleh penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Binjai. Jadi hari ini adalah program pertama kami, di mana insya Allah untuk berikutnya kami juga akan memberikan penyuluhan khususnya secara online kepada masyarakat di dunia maya, teman-teman di Facebook, Instagram, di YouTube juga nanti akan kita upload. Bagaimana sih kita memberikan solusi juga kajian yang mungkin bisa menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari keingintahuan masyarakat semua. Semoga kajian ini bisa memberi manfaat bagi kita semua nantinya. Oke, untuk hari ini kita punya tema khusus ya Ustaz ya, berhubungan dengan masih dalam masa pandemi. Jadi juga masih di bulan Maulid ya. Jadi kita akan mencoba mengupas bagaimana menyikapi teladan Rasulullah di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Ustadz Hendra Wibowo yang tidak asing lagi di Kota Binjai ini ya, untuk memberikan kajiannya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat saudari moderator yang tadi telah membawakan acara, serta yang terhormat segala kru yang bertugas dan keluarga besar Kementerian Agama Kota Binjai, khususnya penyuluh agama Islam PNS dan non-PNS. Baik, Rasulullah ini merupakan suri tauladan bagi umat manusia. Bahkan kalau kita lihat dalam lintasan sejarah, 25 Nabi Allah dan Rasul, yang terakhir kan Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad ini merupakan model yang harus kita contoh, yang harus kita tiru. Mengapa Nabi Muhammad ini pantas kita jadikan model, dan apa yang perlu kita contoh dari Nabi? Saya rasa skupnya hanya seperti itu. Pertama, mengapa Nabi Muhammad ini pantas kita jadikan contoh? Karena memang pribadinya hebat. Hebat seperti apa? Kalau kita lihat dari mulai dalam kandungan sudah dalam keadaan yatim. Begitu terlahir ke dunia, tidak selang berapa lama ibunya meninggal dunia, kondisinya menjadi piatu. Tetapi walaupun keadaannya yatim piatu, mental Rasul kita ini adalah mental yang cukup hebat. Kalau kata anak sekarang, mental baja. Nah, mental seperti inilah yang harus kita miliki di masa pandemi. Karena pandemi ini kalau kita lihat dalam tinjauan agama merupakan sebuah ujian dari Allah. Ya saya rasa Mbak Moderator, pandemi ini dari mulai bulan Maret itu puncaknya sampai hari ini kan belum selesai ya. Nah, makanya kita harus memiliki mental seperti baginda Rasul. Mental apa? Yang pertama sekali adalah mental sabar. Sabar ini kan memang bahasa yang sering kita ucapkan, tetapi agak susah kita praktekkan. Kenapa? Karena terkadang kita nggak memiliki mental sabar. Ruh sabar itu tidak ada dalam hati kita. Sabar mungkin hanya sekedar di lidah kita, tapi sabar itu tidak dalam hati kita. Nah, jadi di masa pandemi seperti ini, sabar itu harus kita terapkan dalam hati kita. Umpamanya, di masa pandemi seperti ini bisalah kita sabar dalam memanage kehidupan. Misalnya, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan dalam ekonomi. Terkadang kan manusia itu tidak sabar, tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Jadi kalau di masa pandemi seperti ini, kita tahu keadaan situasi ekonomi kita, mungkinlah biasanya yang high class bisa menjadi middle class.
Bahkan yang dari middle class bisa menjadi lower class. Artinya apa? Kelas atas bisa turun, yang menengah bisa menjadi kelas bawah. Inilah masa pandemi. Jadi sabarnya apa? Membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Jadi mana kebutuhan primer, Jelas. tersier harus Benar kita sekali. klasifikasikan. Iya. Jadi kebutuhan yang primer itu yang didulukan. Karena itu merupakan kebutuhan pokok untuk menunjang kehidupan. Sedangkan kalau kebutuhan sekunder dan tersier itu kan bisa dinomorduakan. Jadi dalam konsep Islam, Nabi mengajarkan hiduplah apa adanya, jangan mesti adanya. Ini yang kita praktekkan di masa pandemi seperti ini. Umpamanya dia masih punya baju yang bisa dipakai. Walaupun sekarang ini di mall manapun kalau kita amati itu diskon besar-besaran. Iya, betul sekali. Betul kan? Karena Diskon. mereka memancing minat belanja dan keinginan belanja masyarakat. Tepat sekali. Tidak salah diskon besar-besaran, tapi sekarang kan Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau untuk masuk pusat perbelanjaan, untuk masuk misalnya kita ke pajak, ke mall, swalayan, Nabi mengajarkan satu doa agar kita tuh bisa memanage mana kebutuhan dan mana keinginan. Iya. Jadi di masa pandemi ini yang pertama perlu kita persiapkan adalah mental sabar. Mental sabar yang paling perlu. Karena memang sabar itu luas. Luas sekali. Kita lihat Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekah. Padahal Rasul lahir di Mekah, besar di Mekah, ya kan? Tanah kelahirannya. Tanah kelahiran sendiri. Tapi lihat yang mengikut Nabi hanya bisa dihitung dengan hitungan jari. Tapi begitu hijrah ke Madinah, apa yang terjadi? Lihat luar biasa perkembangan dakwah Islam itu. Nah ini jadi acuan buat kita. Acuan dalam hal apa di masa pandemi ini? Artinya apa? Kita contohlah mental sabarnya baginda Rasul. Nah itu. Kemudian yang kedua, setelah kita tanamkan tadi mental sabar dalam diri kita, ada satu kalimat lagi yang kedua yang ini harus kita tanamkan selama masa pandemi ini, siapapun itu, mau PNS, mau non PNS, mau ustadz, mau pengusaha apa, mental ikhlas. Karena kata Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Hai manusia, kata Allah, dan pasti kami akan memberikan kamu sedikit ujian. Jadi pandemi ini baru sedikit. Sedikit saja tapi luar biasa pengaruhnya kan? Sangat. Cukup luar biasa, bahkan sangat luar biasa pengaruhnya. Masih sedikit. Walanabluwannakum bisyai'im. Kata Allah, dan manusia kami akan memberikan kamu sedikit ujian. Apa ujian yang pertama? Al-khauf, sedikit ketakutan. Berapa banyak di masa pandemi ini kita merasa ketakutan? Ya. Baik dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, aduh semuanya merasa ketakutan. Apalagi waktu baru-baru dia kan, semua beli belanjaan di stok banyak-banyak. Jelas. Masker, hand sanitizer, Jelas. semua takut. Mungkin karena ketakutan itu ya. Jelas. Takut Benar kehabisan sekali. stok. Iya, itulah namanya khauf. Nah, tatkala kita merasa khauf itu juga kita dituntut untuk ikhlas dan sabar. Lah yang punya uang banyak jangan borong masker semua. Iya, betul. Yang punya uang banyak jangan borong hand sanitizer semua. Nanti yang lain nggak kebagian. Kan berarti dituntut untuk sabar dan ikhlas di sini. Bahkan kalau kita lihat, ini wabah COVID-19 ini kalau menurut pengamatan saya, ini hikmahnya besar. Mengajarkan manusia untuk lebih disiplin lagi. Lebih disiplin. Contoh, biasanya pengendara sepeda motor alergi pakai masker. Iya. Sekarang lihat, di mana-mana masker jadi primadona. Iya. Padahal tidak pun ada pandemi, kalau kita naik sepeda motor, masker kan perlu menyelamatkan paru-paru kita dari debu. Iya. Tuh. Kemudian di masa pandemi ini mengajarkan kita an-nazafahnya luar biasa. Sedikit-sedikit mencuci tangan. Iya. Saya rasakan memang Rasul mengajarkan 14 abad yang lalu, Rasul telah menggambarkan kebersihan itu sebagian daripada iman. Salah satu kebersihan apa? Mencuci tangan. Nah makanya wajar kata Nabi itu apa? Al-mu'minuna yudawimu ala tahara. Salah satu yang menjadi musuhnya syaitan itu adalah orang yang suka bersuci. Nah jadi wabah ini sebenarnya sindiran halus dari Allah untuk kita agar bisa lebih menjaga kebersihan dan kesucian lagi. Supaya lebih disiplin. Jelas, itu dia. Kenapa kita dituntut untuk disiplin? Karena bangsa ini mau maju, bangsa ini bisa maju kalau disiplin. Saya kasih contoh begini. Ada seorang anak muda naik sepeda motor, pakai helm lengkap, tiba-tiba lampu merah, dia kebut-kebutan. Lampu merah, dia terobos. Tiba-tiba tidak lama polisinya nyebrang, otomatis polisinya panggil, pinggir, siapa? Polisi nanya, helm ada pak? STNK ini pak?
SIM belum punya Pak, kereta pinjaman dari Bapak. Polisinya nanya, kenapa kau telah langgar lampu merah, kau terobos lampu merah? Apa nggak nampak? Nampak saya Pak. Tapi kenapa kau terobos? Aku nggak nampak ada Bapak lewat di depan. Jadi, Nah, iya, kalau mental seperti ini, saya rasa bangsa ini tidak bisa maju. ada polisinya aja baru Jelas. disiplin ya, Ustaz. Jadi yang harus kita takuti itu adalah peraturannya yang kita patuhi. Bukan kita takut, tapi kita patuhi adalah peraturannya. Bukan polisinya untuk ditakuti. Polisi itu kan mitra. Polisi itu mitra kita. Polisi itu sahabat kita. Nah artinya apa? Yang mesti kita patuhi adalah apa? Peraturannya. Jadi pandemi ini sebenarnya makhluk Allah yang Allah kirim kepada kita agar kita tuh lebih patuh lagi. Iya. Oke, gitu. Makanya jangan kita ambil dari segi negatif terus, tapi kita lihat dari sisi positifnya seperti apa. Bahkan saya dulu tidak pernah bawa hand sanitizer di mobil. Sekarang saya pakai hand sanitizer, kemana-mana pasti saya bawa. Kenapa? Melatih kita. Itu al-khawf yang pertama. Yang kedua apa? Al-jo'. Allah akan uji kita dengan sedikit kekurangan harta kan? Kelaparan, lihat berapa banyak hari ini. Yang saudara-saudara kita itu merasa kelaparan dikarenakan COVID-19 ini. Padahal kalau kita lihat, Nabi mengajarkan dalam satu bulan itu kita berpuasa 4 kali. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Lain lagi dalam satu bulan ditambah lagi yang namanya puasa apa? Ayyamul Baid. Tanggal 13, 14, 15. Loh, berarti kan Nabi mengajarkan kita jangan terlalu banyak makan. Makan boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Makanya Nabi mengajarkan makanlah setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Nabi itu kalau udah makan roti, roti. Kalau Nabi sudah makan ikan, ikan. Kalau sudah makan daging, daging. Kita kan beda, Mbak. Ikan, daging, roti. Kalau bisa semuanya dalam piring kita. Apalagi kalau undangan ya kan. Jelas. Ini kesempatan ini perbaikan gizi Iya. katanya. Nah, gitu. Nah disitulah terkadang kekeliruan kita. Sebenarnya kalau kita ikuti pola Nabi, makanlah kita setelah lapar, berhenti sebelum kenyang, sehat. Jadi pandemi ini siapa menurut pengamatan saya mengajarkan seperti itu. Dua, yang ketiga apalagi ujiannya? Wa naqsim minal amwal. Lihat, Allah kurangi yang namanya dari segi harta. Lihat sekarang penghasilan menurun, pedagang-pedagang juga menurun penghasilan. Yang paling hebat lagi, ustadz juga penghasilannya menurun. Curhatnya Ustaz. Karena artinya apa kan? Iya kan, semua kita terasa. Betul. Bahkan si ustadz pun penghasilannya menurun. Makanya kemarin itu waktu ada satu program saudara kita Radio Muslim Al-Fatih, saya juga mengikuti radio itu, bagus. Radio Muslim Al-Fatih 107,3 itu. Nah, itu saya bilang dia diumumkan begini, bantulah saudara-saudara kita yang agnia-agnia yang punya kelebihan rezeki. Bantulah guru-guru ngaji kita, ustadz kita. Karena memang Nabi mengajarkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Kapan Quran itu bisa berjalan diajarkan? Kalau tidak dibantu dengan diantaranya apa Ustaz? Dukungan-dukungan. Salah satunya apa? Agniya lah. Contoh pondok tahfizul Quran bisa berdiri, ya mesti ada dana. Guru ngaji bisa berjalan, mesti ada dana. Nah makanya Rasul itu dalam berjuang dulu, Mbak, itu 5 pilar sahabat Nabi. Pertama Khadijatul Kubra binti Khuwailid itu istri Nabi, saudagar kaya, habis untuk perjuangan Nabi. Bergeraklah dakwah Islam itu. Yang kedua Nabi punya siapa? Abu Bakar Siddiq, orang tua dan sekaligus mertua untuk dimintai pendapat oleh Rasul. Yang ketiga Rasul punya siapa? Umar ibn al-Khattab, seorang jenderal yang berani, seorang pemimpin yang tegas. Yang keempat Rasul punya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa itu? Donatur. Jadi Islam juga mau maju harus seperti ini. Yang kelima Rasul punya siapa? Ali bin Abi Thalib, anak muda yang cerdas dan jenius. Nah jadi memang ujian di masa pandemi ini harus kita siapkan mental sabar dan ikhlas. Ditambah lagi ujian yang terakhir wal amwat. Lihat berapa banyak korban yang berjatuhan. Jadi kita tidak boleh takabur dengan wabah ini. Kita tidak boleh anggap enteng dengan wabah ini. Dia juga makhluk Allah. Tapi jangan takutnya terlalu berlebihan, fobia. Iya. Kalau bahasa apanya fobia. Jadi takut kemana-mana. Iya. Gitu. Kalau bahasa kita parno kali. Parno. Nah, parno ya, artinya apa? Fobia. Takutnya berlebihan kan seperti itu. Bahkan sekarang kan kalau kita lihat bagaimana itu. Saya pernah terakhir saya memberikan ceramah di Pulau Pinang pada waktu itu bulan Februari terakhir. Begitu saya sampai di bandara itu ramai sudah bandara. Kemudian saya masuk waiting room itu kan ruang tunggu, saya masuk, alhamdulillah. Saya duduk
dekat seseorang, pindah itu bapak. Saya tanya, kenapa bapak pindah? Saya bersih pak, saya nggak kotor. Saya bilang, kenapa bapak pindah? Saya takut corona. Tersinggung juga batin saya. Artinya saya juga manusia biasa. Jadi akhirnya begitu yang lucunya Allah takdirkan dengan kudratullah di pesawat, saya duluan duduk. Kebetulan seat saya dengan dia bersebelahan. Ya, saya pindah gantian. Dia tanya, kenapa Ustaz pindah? Corona Pak. Nah artinya apa? Disinilah terlalu parnonya cukup luar biasa. Ajal seseorang telah ditentukan oleh Allah. Ya coronanya sebab saja. Tapi ingat Pak, ada satu hadis kursi mengatakan ana inna zanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Kalau Pak moderator berprasangka baik, pasti akan dapat baik. Kalau saya berprasangka baik, pasti akan dapat baik. Kalau kita semua, khususnya keluarga besar penyuluh lah dulu, untuk sahabat-sahabat saya yang non PNS berprasangka, mudah-mudahan Pak Presiden mengangkat kita jadi PNS, kan alhamdulillah toh. Ini kan berprasangka baik. Ini harapan kita. Amin. Ini harapan kita bersama. Karena memang penyuluh ini kan tonggak dasar, garda terdepan yang turun ke masyarakat. Nah makanya alhamdulillah kita kemarin telah ada penguatan kompetensi para penceramah agama. Saya rasa itu cukup bagus yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Sumatera Utara. Jelas. Nah jadi di masa pandemi ini dua mental ini, sabar dan ikhlas. Juga dua kalimat ini bisa kita tanamkan, hidupkan ruhnya di dalam diri kita. Hidup kita akan terasa tenang. Hidup kita akan terasa nyaman. Karena memang kodrat dan watak manusia itu memangnya inginnya selalu ada terus. Tapi ingat Pak, terasanya kita nikmat ada itu sewaktu nggak ada. Kita tahu nikmat mata setelah kita nggak bisa melihat. Kita tahu nikmat telinga setelah kita nggak bisa mendengar. Nah artinya wabah ini, ayo kita jalani saja. Kita yakin dan percaya ini maunya Allah. Allah yang akan menyelesaikannya. Tetap optimis ya. Jelas. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Surah Al-Ankabut ayat 2. Jangan kau menyangka dan beranggapan wahai manusia, aku lupa kepadamu. Setelah kau mengatakan aku telah beriman kepadamu ya Allah, wa hum la yuftanun, kau tidak aku uji lagi. Kamu salah. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin kuat ujian yang diberikan oleh Allah. Jadi ayo saudara-saudara saya sekalian, saya dari ruangan yang penuh dengan berkah ini di Kementerian Agama Kota Binjai mengajak dari melalui layar media sosial saudara-saudara sekalian, apa? Mari sama-sama. Cobaan hidup pasti ada. Pasti ada. Orang beriman kalau diberikan cobaan di dalam hidup itu merupakan sebuah ujian. Kenapa tetap diuji oleh Allah? Untuk mengangkat level keimanannya dan supaya tahu di level mana keimanannya. Bukan berarti direndahkan derajatnya. Tidak. Karena kebanyakan orang kalau udah dapat musibah cobaan, mungkin Allah mau menurunkan derajat saya. Apalagi tentang harta nih, kebanyakan orang kalau diuji, dikurangkan hartanya, dia menganggap Allah telah menghinakan dia. Nah, disinilah terkadang kekeliruan kita yang membuat hati kita itu rusak dengan Allah. Akhirnya apa? Kita su'uzon. Su'uzon, aku sudah taat kok diberikan ujian ya. Aku sudah dekat dengan Allah kok diberikan ujian. Saya tanya begini Pak, dekatnya kita dengan dekatnya para rasul dan para aulia aja nggak sanggup kita. Nggak usah dengan para rasul, para aulia saja orang-orang alim kita nggak sanggup. Toh begitu Allah berikan ujian, tandanya Allah sayang. Saya kasih contoh. Saya seorang dosen misalnya, saya uji mahasiswa saya. Saya tahu yang ini mau saya luluskan ini, tapi tetap saya berikan ujian. Kenapa? Karena saya ingin melihat bagaimana kegigihan dia. Jadi ujian yang Allah berikan, pandemi ini Allah berikan kepada kita, Allah hanya ingin melihat bagaimana ikhtiar dan doa kita. Jadi pandemi ini adalah salah satu ujian jelas yang Allah berikan. Ujian yang Allah berikan kepada kita. Makanya dalam Quran tadi Allah katakan di akhir ayat kan, wabashiris sabirin, kasih kabar sama orang-orang yang sabar itu. Berita baik untuk orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu kata Allah, kalau dia diberikan musibah, dia akan mengatakan segala sesuatu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ini kalimat sabar dan ikhlas satu paket. Ibaratkan ruh dan ruh dan badan, nyawa dan badan antara sabar dengan ikhlas itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang yang sabar sudah barang tentu dia ikhlas. Orang yang ikhlas sudah barang tentu dia bersabar. Nah, ini yang susah sekarang ini, Pak. Di masa pandemi ini kejahatan apa yang nggak muncul? Tabung gas 3 kg hilang,
janda bolong hilang, aglonema hilang ya toh. Iya, betul. Nah ini yang kenapa? Sabarnya kurang, dengan ikhlasnya kurang. Karena yang dicoba materi keuangan. Jelas. Apa urusan kampung tengah? Nah, ya, kalau udah kampung tengah katanya buntu semua. makanya masalah urusan perut yang sejengkal itu, wow itu luar biasa. Dampaknya. Luar biasa. Tapi ingat, urusan perut itu dapat kita dapat kita netralisir dengan kekuatan iman. Ya. Termasuk di masa pandemi ini karena penghasilan kita berkurang, jadi kita bisa mengikuti teladan Rasul untuk mengikuti Jelas. Senin Kamis misalnya. Bisa, kan tidak salah toh. Kita ikuti Rasul rajin puasa Senin Kamis. Di masa pandemi ini, dengan ekonomi agak sedikit menurun, ayo sama-sama puasa yuk. Bukan berarti kita puasa itu pengiritan, tidak. Tapi sebenarnya Rasul sudah mengajarkan 14 abad yang lalu. Tapi terkadang kita banyak yang lalai. Kita banyak yang lupa. Bahkan Nabi mengatakan sumut tasihu, puasa itu apa? Sehat. Tidak pernah sakit orang berpuasa. Nah jadi oleh karena itu sabar dan ikhlas itu harus kita praktekkan saat ini. Mulailah dari diri kita sendiri. Sabar kita. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan sabar itu dibagi ke dalam 3. Yang pertama, sabar dalam taat. Banyak orang yang taat terkadang tidak sabar. Banyak orang yang taat terkadang tidak sabar. Pernah enggak Mbak dengar ada seorang orang alim yang bernama Barsiso. Nah, Barsiso ini seorang abid, ahli ibadah. Abid itu kan ahli ibadah. Ada alim, ada abid. Orang yang ahli ilmu, ada yang ahli ibadah. Kalau bisa abid dan alim, ahli ibadah dan ahli ilmu. Toh. Jadi satu malam Barsiso ini ibadahnya luar biasa. Tiba-tiba iblis datang untuk menggoda. Iblis ini kan kalau kita lihat pernah mengimami malaikat selama 6.000 tahun. Iya. Imamnya para malaikat. Tapi kenapa iblis diusir oleh Allah dari dalam surga? Bukan diturunkan, diusir. Dalam kalimat Quran itu sombong. Merasa lebih baik, merasa lebih hebat. Nah, akhirnya dia datang ke tempat Barsiso. Dia beribadah lebih dari Barsiso. Nah, Barsiso tadi tidak sabar. Loh, kok ada yang bisa yang mengalahkan aku ya? Nah, itu toh. Tidak sabar dalam taat. Merasa dia paling taat. Jelas. Tidak tak boleh begitu. Makanya ada satu ungkapan indah, Mbak. Kita tuh harus pintar merasa, jangan merasa pintar. Orang yang pintar merasa di masa pandemi ini, kepekaan sosialnya akan timbul. Dia bantu saudaranya yang susah. Dia bantu saudaranya yang membutuhkan. Dia bantu anak-anak yatim yang susah untuk makan. Tapi kalau yang merasa pintar, dia akan mengecilkan yang lain yang ada hanya dia. Nah itu juga nggak hidup ruh dan sabar dan ikhlas dalam dirinya. Jadi itu yang pertama, sabar dalam taat. Akhirnya apa? Barsiso tadi apa yang terjadi? Dia ikuti bujuk rayu iblis. Iblis bilang, kalau kau mau taat Barsiso, kau buat maksiat dulu. Maksiat apa? Oh, misalnya bunuh aja anak kecil, aku nggak berani. Zina aja perempuan, aku nggak bisa. Udah, minum saja minuman keras sedikit. Begitu Barsiso minum, nampak perempuan cantik, udah di luar normal, dia berbuat zina dengan perempuan tadi, dan dia nampak bikin anak kecil, dia bunuh anak kecil tadi. Gak sabar dalam taat. Satu. Yang kedua apa? Sabar dalam ibadah. Nah, kadang banyak kita ibadah kan gak sabar. Gak usah jauh-jauh, kita buat contoh begini saja lah. Waktu kita puasa Senin Kamis, itu kan kita dituntut untuk sabar. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari, sebelum waktu maghrib datang, jangan ambil makanan, jangan sentuh minuman. Walaupun tenggorokan kita haus mencekik leher, perut kita lapar, sabar. Itu sabar dalam ibadah. Baru yang ketiga apa? Sabar masa menerima ujian. Inilah pandemi ini. Kita yakin dan percaya, Pak. Kenapa? Ini akan berakhir. Karena segala yang ada permulaannya pasti akan ada akhirnya. Nah itu dia. Kalau Allah itu kan wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Nah ini menunjukkan apa? Corona ini makhluk Allah. Ayo sama-sama yuk kita tanamkan ruh ikhlas dan sabar. Karena kalau orang yang sudah ikhlas, orang yang sudah sabar, hidupnya enak. Karena rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Sudah ditentukan rezeki kita semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, akan kuberikan dia jalan keluar dari masalah yang dihadapinya.
Kemudian apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan kuberikan dia rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangkanya. Ya kan? Wa may yatawakkal 'ala Allah. Setelah kita takwa apa? Tawakal. Banyak terkadang kita takwa tapi nggak tawakal. Ibadah sih bagus tapi tawakalnya kurang. Nah, atau banyak orang yang ibadahnya terus saja tapi dia ikhtiarnya kurang. Jelas. Jadi kita harus balance. Keliru juga itu ya. Jelas. Jadi dalam hidupnya harus balance. Makanya Nabi mengatakan, kejarlah dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Iya. Tapi kejarlah akhirat seolah-olah besok kamu akan mati. Maknanya apa? Tetap ditinggikan akhirat. Sesibuk apapun kita di kantor, ada sempat waktu duha lah. Sesibuk apapun kita kerja di luar, di lapangan, begitu sampai waktu zuhur lah. Ya kalau bisa sih tepat waktu. Nggak bisa tepat waktu ya pertengahan. Kalau nggak bisa juga pertengahan, minimal lah akhir waktu. Jangan sampai jelas. Ini dia. Itu namanya apa Ustadz? Sabar waktu menerima ujian dari Allah. Ini yang terkadang mudah kita ucapkan tapi agak susah kita praktekkan. Nah itu. Jadi dari bincang-bincang santai kita ini saya ada mengambil beberapa kesimpulan bahwasanya kita harus meniru mental baja dari dari Rasulullah di masa pandemi ini. Mental bajanya seperti apa? Sabar dan ikhlas. Ini kalau bisa dibilang pun ruhnya seorang muslim, sabar dan ikhlas. Sabar artinya apa? Karena selama masa pandemi ini banyak orang yang mengalami penurunan pendapatan secara ekonomi. Betul. Maka dia harus sabar untuk menahan segala keinginan. Iya. Pentingkan dulu kebutuhan primer daripada sekunder. Jelas. Karena ada istilah orang-orang sekarang bilangnya hidup ini, rezeki ini cukup untuk biaya hidup, tapi tidak bisa mencukupi gaya hidup. Iya, betul sekali. Keinginan kita pengen ini, pengen itu, tapi Allah ngasih kita rezeki untuk biaya hidup. Karena kalau keinginan tidak ada batasnya. Ada batasnya. Tapi kalau kebutuhan dia punya batas. Iya. Nah makanya dulukanlah kebutuhan daripada keinginan. Jelas sifat Rasul salah satunya adalah fatona, cerdas. Orang yang cerdas itu bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Saya rasa kalau itu dapat kita praktekkan, tidak ada kita yang mengeluh. Iya. Tidak ada kita yang mengeluh. Iya, karena juga Islam melarang orang mubazir kan. Innal mubazir kana ikhwanus syayatin. Sesungguhnya orang mubazir itu apa? Teman kawannya syaitan. Makanya Islam juga melarang kita untuk bersifat mubazir. Makanya dahulukanlah di antara kebutuhan daripada keinginan. Jadi kalau sudah kebutuhan yang didahulukan, keinginan di belakangan, artinya apa? Ini orang cerdas. Orang yang bisa menyikapi hidup. Kalau sudah mampu menyikapi hidup, saya yakin tidak berkeluh kesah. Terkadang kita ini banyak sekali keluh kesah. Sebentar-bentar mengeluh. Memang si Allah itu maha penerima segala keluh kesah kita. Tapi kata Allah, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Iya toh. Tapi coba lihat Mbak ya, di masa pandemi ini banyak terkadang orang-orang yang punya ide yang brilian. Tadi pagi saya nonton berita, omset penjual ikan cupang itu ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Bahkan sekarang ada satu ide brilian yang muncul apa? Salon ikan cupang. Salon ikan cupang. Satu, lihat bunga. Dulu bunga-bunga janda bolong, keladi apa namanya kita lihat di bawah pohon sawit tidak terpakai. Sekarang lihat harganya. Kenapa? Ide-ide itu muncul. Memaksa kita harus kreatif. Kalau bisa kita jangan sampai seperti itu, baru digembleng, baru keluar ide. Kalau bisa keluar ide terus. Nah makanya kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, anak muda sekarang di masa pandemi ini juga kita harus bangkit. Anak muda harus bangkit, para penyuluh juga harus bangkit. Kenapa? Karena kata Ali, laisal fata man qala kana abi walakinnal fata man qala anaza. Anak muda yang brilian itu, orang yang brilian itu, orang yang tidak bergantung sama orang lain. Mengandalkan jelas. Mengandalkan nama besar orang tua, mengandalkan nama besar abang, mengandalkan nama besar keluarga, tidak. Tapi apa? Laisal fata man qala anaza walakinnal fata man qala anaza. Seorang pemuda yang brilian itu adalah yang dia berjuang, bahwa dia besar dengan usahanya sendiri. Nah ini di masa pandemi ini kan muncul tuh ide-ide brilian. Bahkan kemarin itu ada lagi muncul di masa pandemi, bakso lobster. Iya, itu sempat viral. Kan di Binjai ini pun viral. Iya toh, ada namanya bakso lobster. Sekarang kemarin itu saya baru pulang tuh,
Ada lagi setelah bakso lobster apa? Bakso cumi. Bakso cumi. Jadi sekarang bakso itu bukan semua daging. Karena rupanya di masa pandemi semalam ini, rupanya yang banyak orang yang sudah pengen mencari selera yang lain. Iya. Nah ini. Kemudian lagi kemarin tuh muncul lagi satu ide yang kemudian apa itu? Masker batik. Waduh, ini cukup viral ini. Kenapa? Idenya muncul. Nah kan banyak sisi positifnya wabah ini. Ya, termasuk juga di masa pandemi ini kalau saya melihat selain Allah mengurangkan rezeki bagi sebagian yang lain, tapi bagi sebagian yang lain juga menjadi berkah. Jelas. Karena dia menumbuhkan kreativitasnya, Jelas. jadi bertambah penghasilan dia. Artinya begini, dikurangi oleh Allah rezeki dari satu sisi agar yang dikurangi ini mungkin zakatnya kurang, sedekahnya kurang, syukurnya kurang. Kamu kata Allah saya kurangi dulu. Yang sana kan memang udah sering kurang. Iya. Begitu dibuat pandemi ini muncul idenya, Allah kasih satu hidayah, satu petunjuk. Iya toh? Nah ini. Bahkan sekarang ini dengan ada macam masa pandemi, kita kenal dakwah virtual. Iya. Dulu kita belum kenal tuh, sebatas radio, TV. Sekarang lihat IG, apalagi Facebook, ada lagi Zoom. Iya. Sekarang ini Ustadz harus pandai Zoom. Kalau enggak bisa diundang ceramah. Iya, biar mengikuti zaman. Jelas. Jadi ada satu ungkapan indah seorang pemikir Islam itu mengatakan begini, hiduplah kamu mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan sampai kamu tertelan oleh zaman itu sendiri. Artinya apa? Kita boleh mengikuti perkembangan zaman. Ini kan bagus dakwah virtual. Semua orang bisa melihat kita. Dan Kita mengikuti zaman kan? Kedepannya Jelas. kemungkinan seperti ini terus ya, Ustaz. Jelas. Jadi ada itu muncul semangat baru di masa pandemi ini. Tapi tetap akarnya sabar dan ikhlas. Oke, sabar dan ikhlas. Iya. Sabar tadi pun juga dibagi menjadi tiga ya. Tiga. Sabar dalam taat, sabar dalam ibadah, dan juga sabar dalam ujian, termasuk dalam virus corona ini. Iya, Masa benar. pandemi ini adalah ujian bagi kita. Kita harus sabar dan ikhlas. Karena janji Allah dalam Al-Quran disebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Iya. Wal anfus. Jadi Allah pasti akan menguji setiap kita. Karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Jelas. Nanti benar. di akhirat di Iya. surga baru kita terbebas dari nggak ada ujian sama sekali. Jadi di dunia ini adalah pembuktian bagi kita untuk membuktikan rasa cinta dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Oke, Ustaz, karena kajian kita pun sifatnya hanya singkat ya. Iya. Secara virtual juga, karena kalau lama-lama juga nanti kebanyakan kuota pemirsa kita yang nonton. Oke, insya Allah minggu depan kita akan berjumpa lagi. Insya Allah. Mungkin kepada penyuluh-penyuluh kami Iya. yang lain, kami akan bergilir untuk mengisi kajian kupas tuntas, kajian unggulan penyuluh agama Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Oke, kawan-kawan, sahabat, saudara-saudara seiman, seakidah, juga sahabat-sahabat di sosial media, kita tutup kajian kita hari ini dengan lafaz alhamdulillah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh Penyuluh hidup